datang di seri video pendidikan kecakapan hidup. Kali ini, kita akan membahas tentang berteman serta bahaya bullying. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Agus adalah siswa berbadan gemuk. Ia tidak terlalu terampil dalam berolahraga, larinya lambat. Farel suka membuat lelucon untuk mengejek Agus. Ia memanggil Agus dengan sebutan-sebutan gendut, gembul, dan lambat. Farel bahkan suka mendorong Agus ketika berpapasan. Terkadang, Farel dan teman-temannya melempar batu ke arah Agus ketika berjalan menuju rumahnya, hanya karena hal itu menyenangkan bagi mereka. Prita yang sering melihat kejadian itu hanya diam saja dan tidak berani melaporkan. Perundungan atau bullying adalah kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Bullying biasanya dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali oleh seseorang. Cyberbullying, yakni bullying melalui internet, telepon seluler, atau teknologi-teknologi lainnya untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, atau menyasar orang lain. Contoh cyberbullying termasuk mengirimkan email, pesan singkat, komentar, atau posting yang menyakitkan, menghacking akun email atau media sosial seseorang, meniru orang lain secara online, dan sebagainya. Terakhir, bullying secara seksual, yakni sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau perilaku seksual, termasuk berkomentar tentang seksualitas atau orientasi seksual orang lain. Coba dilihat ini macam-macam bullying. Ya, ada bullying verbal. Seperti apa? Ini contohnya ya, kata-kata. Bilang orang bodoh, gendut, ya apa? Menghina fisik, menghina kondisi ataupun apapun itu, ya. Termasuk juga mengejek orang tua. Ya, ini masuk ke bullying verbal. Kemudian bullying fisik. Contohnya ini, kekerasan ya, menendang, memukul, cubit, mendorong. Itu adalah contoh bullying. Kita dapat berempati untuk memahami bagaimana korban bullying mungkin merasakan sesuatu. Kita juga dapat berempati untuk memahami awal dari mengapa orang-orang membuli orang lain. Kemungkinannya, mereka yang membuli orang lain disebabkan mereka sendiri merasa tidak percaya diri, ingin diakui oleh kelompok pertemanannya, atau takut dibully sendiri atau orang lain, bahkan bunuh diri. Selain itu, bullying juga dapat berdampak pada tingkatan sekolah, seperti mempengaruhi hasil-hasil pembelajaran dan tingkat daya ingat seluruh siswa-siswi di sekolah, atau menyebabkan perkelahian antar. Ya, coba kita lihat ini dampak dari perundungan. Ya, apa yang pertama? Kurang percaya diri dan bersikap tertutup. Ya, bersikap tertutup itu berarti dia sudah tidak bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Sudah tidak bergaul dengan teman-temannya. Kemudian yang kedua apa? Keinginan belajar berkurang. Jadi kalau orang sudah dia mendapatkan peruntungan di sekolah, maka dia akan berkurang keinginannya untuk belajar. Sudah tidak fokus untuk belajar. Ya, kemudian ingin pindah sekolah. Ya, kalau dia sudah merasa tidak nyaman di sekolah itu, maka dia akan minta dia ingin keluar dari zona sekolah tersebut. Teknologi dan internet seperti sekarang, bullying juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui dunia maya yang disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying dapat terjadi melalui pesan pribadi, kolom komentar di media sosial, forum online, atau bahkan interaksi dalam game online. Coba pikirkan, jika kalian yang menjadi korbannya, bagaimana rasanya? Pasti nggak enak kan? Jika kamu menjadi korban ataupun saksi bullying, jangan takut. Melapor kepada guru atau orang tua ya. Perundungan. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter.
isinya apaan?